Kritik guru madrasah membungkam petinggi Wahabi yang menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam kembali dibuat geram oleh pernyataan kontroversi pimpinan Wahabi Timur Tengah. Sebagaimana dilansir dari media resmi Al-Banidah.com, Syekh Abdurrahman Sudais, ulama Timur Tengah kebanggaan Firanda Andirja Al-Wahabi, dengan terang-terangan di hadapan jutaan umat Islam menghina sahabat Nabi Abdullah bin Ta'lab Al-Lutbiyah. Dalam khutbahnya, Syekh Abdurrahman Sudais di hadapan umat Islam dengan tegas menyebutkan bahwa para perusak Jeddah tahu bahnya anak cucu Abdullah bin Ta'lab Al-Lutbiyah. Sebagai pengkhianat, ia beranggapan bahwa Abdullah bin Ta'lab Al-Lutbiyah sangat berbahaya kepada umat Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sahabat Ibnu Al-Lutbiyah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang pernah ditugaskan oleh Nabi untuk memungut zakat kepada seluruh umat Islam. Kemudian ia mendapat hadiah dari orang-orang kaya dan ia menganggapnya hal itu adalah boleh. Kemudian Rasulullah SAW tahu dan melarangnya. Pernyataan kontroversi Imam Makkah ini langsung menuai kecaman keras dari seluruh umat Islam dunia, khususnya para ulama Timur Tengah. Pasalnya, sang pentolan Wahabi ini bukan yang pertama kalinya melakukan hal kontroversi, namun sudah berulang kali. Untuk kali ini umat Islam dibuat marah besar, lantaran yang dihina dan dilecehkan bukan hanya ulama, melainkan sahabat Nabi Muhammad SAW, panutan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Astaghfirullah. Agar diketahui, Syekh Abdurrahman Sudais adalah salah satu imam besar Masjidil Haram Makkah, Saudi Arabia. Sang imam ini di samping mempunyai suara merdu, namun mempunyai hobi mencela dan menghina umat Islam yang berbeda pandangan dengannya. Bahkan, Syekh Abdurrahman Sudais pernah mengeluarkan fatwa menyesatkan dengan menganggap umat Islam yang merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan sebutan kafir dan syirik. Lebih parahnya lagi, Sudais pernah dengan terang-terangan di hadapan media resmi Timur Tengah mengatakan bahwa Imam Besar Mekah Abu Yazid Al-Maliki Al-Hasani dengan sebutan kafir karena tidak sepaham dengan akidahnya. Tidak hanya itu, baru-baru ini ulama kebanggaan Wahabi Indonesia ini pernah mengatakan bahwa makbarah Nabi Muhammad SAW sudah tidak steril dan sumber dari berbagai penyakit termasuk virus mematikan saat ini. Oleh karenanya, pernyataan imam besar Wahabi ini sangat perlu diluruskan agar perilaku tidak terpujinya tidak dijadikan contoh oleh para Wahabi amatir Indonesia, serta umat Islam dapat dengan tenang melaksanakan ibadah tanpa ada teriakan syirik, bid'ah, dan kufur. Berikut adalah teguran keras dari guru madrasah untuk petinggi Wahabi yang hobi menghina, mencela sahabat Nabi, serta sangat gemar untuk mengkafirkan umat Islam. Imam Makkah As-Sudais hina sahabat Nabi Muhammad SAW. Wahabi jangan fanatik. Alhamdulillah wa ba'du. Berkaitan dengan seorang laki-laki bernama Abdurrahman Abdul Aziz As-Sudais yang pernah dilantik oleh negara Saudi Arabia sebagai Imam Masjidil Haram Mekah. Dia bukanlah seorang nabi maupun rasul untuk tidak boleh ditegur maupun dikritik. Amat mengherankan di kalangan orang jahil Wahabi yang seolah-olah menyembah As-Sudais dengan mendakwa syarat sah haji umrah mesti sholat di belakang As-Sudais. Fanatik sungguh Wahabi di negeri ini
Tidak ada satupun dalam kitab manapun yang menyatakan sedemikian. Dari mana Wahabi ini mengambil hukum? Fanatik tak karuan itulah puncaknya. Sangat penting untuk diketahui oleh seluruh umat Islam adalah: pertama, Abdurrahman As-Sudais menghukumi umat Islam yang menyambut mulia Nabi sebagai sesat dan musyrik. Dua, Abdurrahman As-Sudais menghukum umat Islam yang merayakan maulid Nabi serupa dengan kafir. Tiga, Abdurrahman As-Sudais menghukumi umat Islam yang berbahagia dengan maulid Nabi sebagai tidak sah imannya. Ketiga-tiga hukum di atas amat terlalu karena menjatuhkan kekafiran kepada jutaan umat Islam termasuk presiden, raja-raja, menteri-menteri, umat Islam, dan lebih parahnya menghukum kafir kepada para ulama-ulama Islam. Semua tuduhan sang dai Wahabi Salafi Timur Tengah ini bisa Anda cari dalam khutbah-khutbah Sudais di Masjidil Haram Makkah, Saudi Arabia. Yang menjadi persoalan adalah mengapa Imam As-Sudais terlalu melampaui batas dalam menghukumi amalan umat Islam yang mempunyai dalil. Apa As-Sudais sakit hati dengan maulid Nabi? Jika ia tidak mau merayakan, tidaklah apa-apa. Tetapi janganlah gulu melampaui batas ketika menghukumi umat Islam sehingga mengkafirkan seluruh umat Islam dunia. Terdapat beberapa orang yang jahil ilmu agama, sangat marah pada ulama dan para pendakwah Islam apabila mengkritik As-Sudais dengan kritikan ilmiah. Adakah orang jahil itu mengkultuskan As-Sudais sebagai nabi atau rasul yang tidak boleh ditegur, dikritik secara ilmiah seperti Firanda Andirja Al-Wahabi? Okeylah, mungkin ada tokoh Wahabi yang berkata memang tidak patut mengkritik As-Sudais karena ia adalah orang Arab, apalagi dia adalah imam besar Makkahul Mukarramah. Meskipun ia menghina, mengkutu dan melecehkan sahabat Nabi, tidaklah masalah bagi dia. Namun, perlu kita ketahui siapakah dia sebenarnya. Apa andil jasa dia untuk agama Islam ini? Siapa As-Sudais itu hendak dibandingkan dengan para sahabat Nabi? Berikut bagian kontroversinya yang paling menyesatkan dan perlu diluruskan. Pertama, Abdurrahman As-Sudais Imam Mekah menghina insan mulia sahabat Nabi Muhammad SAW. Dua, Abdurrahman As-Sudais Imam Mekah itu melecehkan sahabat Nabi Muhammad dalam khutbahnya di hadapan puluhan ribu umat Islam di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Tiga, Imam Mekah itu menuduh sahabat Nabi Muhammad SAW dengan sebutan pengkhianat. Atas kontroversi Imam Makkahul Mukarramah As-Sudais ini, Menteri Dewan Diraja Saudi Arabia, Dr. Syekh Abdul Muhsin Al-Abaikan sendiri mengkritik keras Imam Mekah Abdurrahman As-Sudais ini karena menghina sahabat Nabi Muhammad SAW di hadapan khalayak ramai di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Padahal kalau ia cermati sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa jangan mencaci maki sahabatku, demi zat yang diriku ada padanya, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidaklah sebanding dengan satu mud salah satu mereka, atau bahkan setengahnya saja tidak akan ada bandingannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Renungkan, wahai para sahabat, semoga perilaku menyesatkan ini dapat tidak ditiru oleh seluruh umat Islam, khususnya para Wahabi Salafi. Semoga kritik keras dari guru madrasah ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia. Sebuah teguran keras dari guru madrasah yang membongkar kedok panutan para Wahabi, khususnya para Wahabi Indonesia, terutama Firanda Andirja Al-Wahabi yang sangat fanatik terhadap Imam As-Sudais. Melalui tayangan ini kita paham bahwa aliran Wahabi adalah aliran yang bermasalah dalam mengamalkan agama Islam.
sehingga fatwa yang dikeluarkan bukan berlandaskan kepada unsur maslahah, melainkan bermuara kepada kerusakan kepada agama Islam yang sebenarnya. Semoga kita dan anak cucu kita dapat diselamatkan oleh Allah dari bahaya akidah yang menyimpang dari ajaran Islam seperti ajaran Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.